Gibran sudah janji buka 19 juta lapangan kerja, Wamenaker bilang sulit, tidak bisa sihir langsung jadi. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Prinsipnya gini kawan ya, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Tak akan jauh buah itu kecuali dibawa ke kelelawar, baru jauh. Dan juga, gak ada istilahnya kucing itu melahirkan tikus, gak mungkin lah. Kucing tetap melahirkan kucing, gitu dah. Jadi antara bapak sama anak ya tetap saja. Ya bisa dipastikan, Mas Fufu Fafa ini melanjutkan apa yang diturunkan oleh abahnya. Bisa jadi gitu. Ya semoga saja tidak. Belum ada 1 tahun, Wakil Menteri Tenaga Kerja udah angkat tangan duluan. Ya apa kabar kalau 5 tahun bos? Angkat tangannya 5 kali. Dan saya yakin ya, meskipun beritanya kayak gini, saya yakin kaum 58% pendukung 02 termasuk Ternakan Mulyono, mereka pasti denial. Mereka pasti tidak menerima kenyataan bahwa pemimpin yang mereka pilih dan mereka tangisi di kampanye 2024 kemarin adalah pemimpin yang benar-benar tidak mampu kerja, tidak becus kerja, tidak mampu merealisasikan janji kampanye mereka sendiri. Prabowo Gibran berjanji memberikan iming-iming bahwa mereka bisa membuka lapangan pekerjaan 19 juta lewat program hilirisasi contohnya. Sekarang ketika sudah menjabat, sudah berkuasa ya, sudah menguasai sistem, yang terrealisasi adalah program-program Prabowo yang notabene untuk kaum atas, yaitu salah satunya mensejahterakan pejabat yang notabene sudah sejahtera. Mensejahterakan beberapa kelompok orang yang berada di lingkaran mereka. Salah satunya adalah memberikan izin pengurusan tambang kepada ormas-ormas. Sedangkan remahan-remahan rengginang malah diarahkan oleh pemerintah untuk bekerja ke luar negeri. Padahal pemerintah sendiri yang kemarin sempat menolak, tidak setuju dengan hashtag kabur aja dulu. Sekarang ketika mereka jelas-jelas tidak mampu merealisasikan janji kampanye mereka sendiri tentang 19 juta lapangan pekerjaan, pemerintah malah mendorong, menganjurkan rakyat Indonesia untuk mencari makan sendiri lewat kabur aja dulu. Dan kenapa sekarang saya ketawa? Saya hanya mentertawakan harapan-harapan dari pendukung 02, yaitu kaum 58% termasuk Termul. Harapan mereka kepada penerus Jokowi Prabowo Gibran ini itu sangat tinggi. Sangat tinggi, terlampau tinggi. Sampai mereka lupa bagaimana kualitas dan kapasitas dari Prabowo Gibran itu sendiri. Dan sekarang, apa yang saya ragukan di tahun 2024 kemarin, ini menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan beneran bahwa mereka benar-benar nggak becus kerja gitu loh. Sekarang gimana kaum 58%? Apakah kalian puas dengan kapasitas, kualitas, pelayanan dari pemimpin yang kalian harapkan di tahun 2024 kemarin? Pak Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan loh. Saya nggak pernah nyampe itu. Karena kan bukan tipikal suka janji-janji, karena dia kan bukan calon. Oh bukan calon, tapi capres. Tapi capres. Cabut salah dulu. Bener kan? 19 juta kan? Tuh, tim riset gua ngomong 19 juta. 19 juta. Enggak, gini. Dia bicara bukan 19 juta lah, mungkin dia bisa angka, tapi potensi dia bicara tentang ya bangsa ini ke depannya. Apalagi beliau pernah menyampaikan, sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini sejahtera. Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Nggak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya
yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji. Ya, 19. Pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya. Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah ini apa namanya PHK di mana-mana ya. PHK, bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian sama. Karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah, ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah mestinya jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Hei Mas Samsul, lo aja pekerjaan masih dicariin oleh bapakmu, sampai-sampai harus melanggar konstitusi negara dengan serius. Kemungkinan juga para pendukung dan pemilihnya juga orang-orang yang senang melakukan kriminal dan pelanggaran hukum. Sok-sokan mau buka lapangan pekerjaan sampai 19 juta. Faktanya sekarang PHK besar-besaran. Sekarang banyak usia 30 sampai 40 seharusnya masih produktif dan masih bermanfaat, tetapi sulit mencari pekerjaan. Kalau ngomong suka bohong kayak bapaknya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Semua boleh salah kecuali junjungan saya Bapak Gibran. Nah, itu salah sekali menurut saya. Pakai aja Bang. Toh pertama, kenapa saya bilang pakai aja? Mas Gibran itu janji di hadapan publik 19 juta lapangan pekerjaan. Dan janji itu disampaikan dalam rangka pilihlah saya sebagai wakil presiden. Sekarang sudah jadi wakil presiden. Kemudian alasannya adalah karena ini kan 19 juta ini ketentuan dan syaratnya berlaku. Disclaimernya harus ada hilirisasi, harus ada digitalisasi, sedangkan Mas Gibran tidak punya kemampuan eksekutif. Itu jawaban Bang, menurut saya itu bukan jawaban rakyat yang diinginkan. Kalau Anda sudah berjanji dan Anda sudah punya jabatan, ya tunaikanlah janjinya, minimal diberitahukan progresnya. Oh, progresnya kami sudah melakukan tahapan ini. Mungkin kita belum mencapai 19, tapi ada angka sekian. Nah, itu lebih tepat menurut saya ya Bang Andi Armando, mohon maaf. Jadi berikanlah penghiburan kepada adik-adik kita, pada saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan, yang tadi disebutkan dia inilah marwahnya, dan sekarang ini mereka tidak punya marwah sebagai anak tiri. Berikanlah satu harapan dalam arti sampaikanlah progres itu apa yang sudah dilakukan. Jangan kemudian berbalik dia bawa baju Wapres yang katanya tidak bisa buat apa-apa. Menurut kami sebagai orang yang mengerti pemerintahan doesn't make sense. Disuruh cari kerja ke luar negeri. Kita kan harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global, ya. Jadi kita tidak hanya inward looking tapi juga outward looking. Sama kayak kuliah. Kalau kalian kuliah di dalam negeri, karena di dalam negeri tersedia universitas dan perguruan tinggi yang baik. Tapi begitu ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, pasti diambil juga kan? Kemungkinan besar juga diambil kan? Jadi bukan karena tidak ada kesempatan untuk kuliah di dalam negeri, tapi kesempatan di luar negeri itu juga menarik untuk diambil. Jadi kita anggap ini memperbanyak opsi, ya, memperbanyak pilihan-pilihan untuk kuliah, memperbanyak pilihan untuk bekerja. Jadi bukan karena tidak ada pekerjaan dalam negeri, karena kalau menurut data sampai Mei 2025 itu sudah tercipta, 1 tahun terakhir tercipta lapangan kerja sebesar 3,6 juta
lapangan kerja. Februari itu Februari ya. Februari 2024 sampai Februari 2025 tercipta sekitar 3,6 juta lapangan kerja. Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik, kan nggak apa-apa. Jadi kan kita sudah terbiasa juga dengan budaya merantau. Jadi bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi yang menarik itu kan baik juga untuk diambil. Pada 2022 dari 7,1 juta lulusan, hanya 967.806 orang atau 13,6% lulusan yang diterima di sektor formal. Rinciannya perguruan tinggi 54,3%, SMA atau sederajat 42,7%, dan SD SMP 3%. Padahal pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017, dari semua jenjang pendidikan sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9%, diantaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal. Artinya terjadi penurunan serapan kerja pada generasi Z. Adanya penurunan penyerapan tenaga kerja ini ternyata bukan terjadi baru-baru ini saja, namun sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah lapangan kerja formal yang tercipta selama 2009 hingga 2014 menyerap 15,6 juta orang. Lalu selama 2014-2019, pekerjaan formal yang tercipta sebanyak 8,5 juta orang. Dan dalam kurun 2019-2024, pekerjaan formal hanya menyerap 2 juta orang. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Jika pada Agustus 2017 rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan kerja adalah setengah bulan, pada Agustus 2022 naik menjadi 2 bulan. Persoalan menunggu pekerjaan ini membuat job fair seperti yang diadakan Pemkab Bekasi menjadi ramai peminat. Anak muda angkatan kerja sampai harus berebut demi mendapat pekerjaan. Sahabat Kompas, semoga ke depan insiden ricuh di job fair tidak terjadi lagi. Pihak penyelenggara pun lebih peka untuk aspek keamanan dan kenyamanan. Penting juga bagi pekerja untuk meningkatkan kapasitas diri agar mampu bersaing di tengah pasar kerja yang ketat. Di sisi lain, kita berharap pemerintah dan dunia usaha juga semakin bergeliat agar serapan tenaga kerja juga bertambah. Jadi anak-anak kita nanti banyak yang tidak terserap, butuh solusi. Solusinya apa? Bekerja di luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding malah belak-belakan nyuruh rakyat nyari kerja ke luar negeri. Bukan omongan ngelantur, tapi saran serius di depan mahasiswa dalam acara talk show dan peresmian Migrant Center di Undip. Ya, mirip lah kayak seminar motivasi MLM. Mana semangatnya? Luar biasa. Kerja di luar negeri, biasa di luar. Semangat, semangat, semangat. Liburan dengan kapal pesiar ada di depan mata. Katanya di Jateng ada 1 juta pengangguran yang belum terserap. Maka segeralah berpikir ke luar negeri. Dan saat mahasiswa nanya kenapa nggak nyari solusi di dalam negeri, Pak Menteri malah bilang, itu bukan wewenang saya. Itu urusan Kemnaker. Nggak cuma omongannya yang mirip seminar MLM, tapi tanggung jawabnya juga multi level. Ada tuh ya, tanggung jawab multi level. Mirip driver ojol yang bilang, maaf bang, saya cuma nganter aja. Urusan kamu ditinggal nikah sama mantan itu bukan urusan saya. Bang, bayar dulu bang. Dan kalimat pamungkas Pak Menteri, kerja ke luar negeri sekarang bukan alternatif, tapi pilihan utama. Udah kayak si Otong Kohos Utama. Tapi belum pernah jadi perhatian utama. Yang penting kan kesayangan mertua. Dan yang bikin publik makin jengkel, Karding juga ngaku kalau jumlah pengangguran secara nasional tembus 70 juta orang. Kalah tuh jumlah BTS Army di seluruh dunia yang masih sekitar 40 jutaan. Nah, pengangguran Indonesia tinggal bikin komunitas aja, nganggur Army. Army anggota rakyat masih yakin ada 19 juta lapangan kerja, yakin bisa dapat panggilan kerja, tapi cuma yakin, kejadian belum tentu. Pekerjaan sepertinya sedang menjadi barang langka, mahal mendapatkannya, sulit dicari, di mana-mana pelamarnya antre.
Hari-hari ini kabar ribuan orang merebutkan lowongan kerja berseliweran di lini masa. Sudah sebeginikah susahnya mencari kerja di Indonesia? Dia itu bisa ditawarkan secara online tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus berkumpul di satu titik. Yang buang-buang waktu juga menimbulkan ongkos, misalnya ongkos transportasi bagi pencari kerja. Karena faktor fundamentalnya sebenarnya adalah lapangan kerja semakin sempit, lulusan fresh graduate itu semakin banyak yang tidak terserap. Setiap tahunnya ada tambahan angkatan kerja 3 juta lebih, sementara industri sedang mengalami efisiensi di berbagai sektor. Membludak, lebih dari 25.000 orang ini memadati pameran bursa kerja alias job fair di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuan tak terhindarkan saat pencari kerja berdesakan berebut mengakses kode batang yang berfungsi sebagai pintu masuk melihat daftar perusahaan dan posisi lowongan yang tersedia. Job fair yang semestinya menjadi tumpuan harapan agar bisa mendapatkan pekerjaan pun seketika berubah menjadi kekacauan. Waktu kita job fair yang di Kemenaker kan kita udah sampaikan ya bahwa sebenarnya ada aplikasi siap kerja. Ya, siap kerja disitulah yang memang kita mendesain pencari kerja dengan perusahaan itu harus bertemu. Nah, di sini yang sedang kita lakukan adalah mengingatkan kembali semua perusahaan bahwa mereka itu wajib lapor lowongan pekerjaan karena itu ada regulasi. Nah, di situ yang job fair nanti dalam pelaksanaannya kita segera nih koordinasi dengan dinas tenaga kerja provinsi untuk kemudian memberikan panduan lah. Ya. Berarti maksudnya menurut Bapak ada banyak perusahaan yang jarang melaporkan soal lowongan atau seperti apa sih Pak? Kita harus ingatkan. Jadi dari jumlahnya memang belum optimal. Itu harus kita tingkatkan. Mas Taufik dan Mbak Uci, kalau boleh tahu Mas Taufik dan Mbak Uci sendiri ini apakah asli dari Jakarta atau berada dari luar Jakarta sebetulnya berasalnya? Oh, kalau saya pribadi asalnya dari Sumatera, Sumatera Barat. Iya, kita sama. Asalnya dari Sumber. Iya. Untuk mencari kerja di tahun 2025 atau di zaman sekarang itu yang dirasa semakin sulit kah atau seperti apa? Mungkin Mas dulu Bang. Ya mungkin buat teman-teman yang lain mungkin bisa merasakan ya Bang ya untuk kesulitan untuk mencari kerja di Indonesia terutama di zaman sekarang ini kan yang dimana di samping itu pemerintah udah berjanji membuka 19 juta lapangan kerja yang kita lihat sampai sekarang ini nggak ada bukti kan di mana-mana ada tingkat pengangguran yang makin bertambah gitu kan dan ya saya rasa untuk tingkat kesulitan mencari kerja Indonesia nggak berubah sih Bang. Sama sih Mas, bahkan buat yang udah kuliah sekalipun itu susah ya dapat kerjanya, apalagi yang memutuskan untuk nggak kuliah gitu. Jadi yang aku lihat juga kalau nggak salah ya kemarin ini viral-viralnya yang S2 tapi milih jadi Gojek segala macam, S1 juga kayak gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah warga yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia per bulan Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau bertambah sebanyak 83.000 orang dibandingkan Februari tahun lalu. Sementara jumlah seluruh angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 153 juta orang. Adapun tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 mencapai 4,76%. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menilai lonjakan jumlah pencari kerja di job fair sejatinya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan lapangan kerja bagi rakyatnya. Mestinya kita duduk bersama pemerintah dan pengusaha. Pertama, bagaimana menyelesaikan masalah employment. Nah, tentu kita akan datang dengan usul-usulan konkret dan pemerintah punya kewenangan untuk bikin kebijakan kalau mau menyelesaikan ya. Karena kalau tidak kita seakan-akan baik pertumbuhan tinggi, ekonomi nosing wrong, jalan baik dan seterusnya, tapi begitu bikin job fair ya seperti kemarin karena memang yang membutuhkan banyak seperti sekarang indikasi lain. Pertanyaan, apakah kita dan pemerintah sepakat daya beli merosot atau menurun? Menurut saya merosot jauh. Tapi apakah ini diakui pemerintah? Nah, itu yang tadi saya khawatir
semestinya para pembantu presiden juga harus berani menyampaikan ada persoalan ini tapi datang dengan solusi. Sekarang ini tidak ada solusi yang efektif, tetapi dipelihara kondisi tadi. Sulitnya mencari pekerjaan tentu tak bisa instan diatasi. Lowongan kerja tak selesai hanya sebatas memperbanyak penyelenggaraan pameran. Maka solusi fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah itu bukan semakin banyak mengadakan job fair, tapi justru bagaimana menciptakan lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja itu yang harus dijawab dengan program pemerintah, dengan insentif ataupun stimulus ke sektor industri. Memperbaiki rasio investasi terhadap tenaga kerja juga penting, dan pemerintah juga punya tanggung jawab untuk bisa menanggulangi masifnya barang-barang impor yang masuk. Pemerintah tentu harus secepatnya mengambil langkah strategis mengatasi tingginya angka pengangguran. Stimulus sektor padat karya, penyerap tenaga kerja perlu diberikan. Jangan sampai sektor ini gulung tikar akibat pemerintah tutup mata. Saya kan lulusan tahun 2024 Pak, jadi saya lulusan bisa dibilang fresh graduate. Saya baru setelah lulus, saya belum kerja di perusahaan manapun. Saya sudah apply ke beberapa perusahaan, tapi belum ada kejelasan. Jadi saya datang ke job fair itu dari sosial media. Saya datang, saya berantusias tinggi supaya kayak di sana dapat meja interview gitu. Soalnya kan yang ngadain bupati langsung gitu. Saya berpikirnya kalau misalkan saya datang pasti beli saya gitu Pak. Tapi nyatanya pas sampai sana bener-bener sia-sia. Cuma yang dapat kesek-kesekannya aja. Tapi ada diminta juga foto barcode tadi. Iya, dari awal masuk sampai akhir pun tidak terkendali Pak. Jadi tidak terkondusif gitu. Tidak ada prosedur untuk sana ke sini gitu. Jadi kita masuk aja ke dalam. Foto barcode pun itu di snakernya tuh juga kayak acuh tak acuh gitu Pak. Jadi kayak digelar doang gitu. Harusnya kalau misalkan dia niat untuk membuka lowongan, dia tuh menggelar spanduk yang besar gitu Pak. Kalau misalkan dia niat membuka lowongan kayak barcode yang besar supaya para pencari kerja tuh nggak berdesak-desakan seperti itu Pak. Jadi itu crowded suasana. Iya, suasananya bener-bener ricuh sampai ada yang pingsan. Beberapa orang pun sampai kunci motornya hilang Pak. Karena bener-bener tuh dari awal sampai akhir tuh bener-bener ramai dan tidak terkendali gitu. Gak ada petugas keamanan yang jaga. Tidak ada, dari awal masuk sampai itu petugasnya hanya di dalam saja, menjaga yang di dalam saja. Bahkan namanya pencari kerja ya Pak, jadi dia juga berharap yang sama gitu kayak saya. Jadi berharap datang ke meja interview, wawancara dengan perusahaan, tapi ternyatanya tidak. Nyampe ke sana tuh cuma scan barcode doang. Gak ada polisi juga yang jaga keamanan. Polisi ada, tentara ada, tapi tidak peduli. Jadi kita cuma berdesak-desakan, cuma diteriak-teriakin aja gitu Pak. Jadi kayak jangan ke sini gitu Pak. Namanya kita kan pada mencari kerja, pengen langsung ke meja interview gitu. Kita kan lampu juga udah nganggur lama-lama, apalagi saya rumahnya di tengah-tengah pabrik Pak. Bener-bener susah banget cari kerja, sulit. Terus apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya kan emang berharapnya masuk. Jadi saya berusaha masuk gitu Pak ke dalam. Nyatanya pas sampai dalam, ruangan dalam pun sama kayak di luar Pak, cuma scan barcode doang. Saya berpikirnya pas nyampe di dalam nggak sama kayak di luar, tahu-taunya sama Pak keadaannya seperti itu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut 19 juta lapangan kerja tak gampang. Pernyataan itu terkait janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat kampanye pemilihan Presiden Pilpres 2024. Target 19 juta lapangan kerja itu bukan hal gampang. Kita tidak bisa sihir langsung jadi, butuh proses panjang, kata Noel kepada media, Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Saat ini, ia mengatakan pemerintah melakukan upaya-upaya agar lapangan kerja bisa dibuka selebar-lebarnya. Salah satunya dengan kemudahan investasi. Para investor, kata dia, tidak boleh dipersulit izinnya. Juga tak boleh dipalak-palak.
Adapun janji Gibran itu disampaikan dalam pembukaan debat Cawapres, di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Hilirisasi pertanian, perikanan digital dan UMKM, kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak Jawa-sentris, kita genjot terus ekonomi kreatif dan UMKM. Kita ada 64 juta UMKM yang sumbang 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah bisa dipenuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan, klaim Gibran, kata Gibran kala itu. Apalagi, kata dia, pembangunan IKN yang terus berlanjut bakal membuka titik pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, terang Gibran. Sementara itu, baru-baru ini Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan lapangan kerja belum habis. Ia mengatakan ada sebanyak 3,6 juta lapangan kerja tercipta pada periode Februari tahun 2024-Februari tahun 2025. Menurut data sampai Mei tahun 2025, itu sudah tercipta, 1 tahun terakhir tercipta lapangan kerja sebesar 3,6 juta lapangan kerja. Februari to Februari ya. Jadi Februari tahun 2024 sampai Februari tahun 2025 tercipta sekitar 3,6 juta lapangan kerja. Lapangan kerja di Indonesia ada, ujarnya saat konferensi pers di kantor PCO, Koarnas, Jakarta, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Data tersebut, kata dia, untuk merespons pertanyaan dari awak media terkait ramai diberitakannya dorongan pemerintah agar warga negara Indonesia, WNI, mencari kerja di luar negeri. Jadi gini kira-kira analoginya gini. Teman-teman, kita kan harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global, katanya.